Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video saya dari awal sampai yang terbaru. Kemudian buat teman-teman yang juga nonton tanpa di skip, yang nonton secara teratur ya, semoga cepat sembuh. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah like, udah share, and subscribe. Dan supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya, dukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah, teman-teman, gak bosan-bosannya kita masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung GERD dan ACT. Kali ini saya mau ngasih sedikit masukan ya untuk teman-teman. Ini bukan menggurui ya, bukan menggurui. Cuman saya mau ibaratnya berbagi tips yang saya lakukan dulu. Ini salah satu yang pengaruhnya besar ya bagi kesembuhan saya waktu itu, dan ini kayaknya juga mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, karena saya banyak sekali temui kejadian ini dan saya sampai sekarang ya, walaupun sudah sembuh, saya masih sering nonton-nonton video asam lambung GERD dan ACT ya. Kadang-kadang ada beberapa pembahasan yang dibahas teman-teman yang udah sembuh, yang pernah saya alamin dulu, tapi saya udah lupa karena udah lama juga sensasinya, udah saya lupakan gitu. Jadi udah mungkin ketika saya menjelaskan video saya, mungkin beberapa ada yang saya sudah lupa, jadi tidak saya jelaskan ya. Jadi ketika saya nonton video mentor-mentor yang sudah sembuh itu, jadi saya ingat lagi, oh iya, saya juga pernah merasakan seperti itu dulu gitu. Nah, jadi saya sering temuin ya teman-teman, baik itu di channel saya atau saya suka sekali baca komentar-komentar di video asam lambung GERD dan ACT, karena rasanya seperti nostalgia ya. Kalau baca komentar teman-teman itu jadi keingat zaman dulu saya yang resah gelisah gitu ketika sakit ya. Jadi pengennya orang itu ngertiin kondisi kita, semua orang itu ngertiin kondisi kita gitu. Nah, parahnya kalau kita tidak bercerita ke orang yang tidak pernah merasakan, itu hanya akan bikin kesel ya teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman komen di komentar di kolom komentar mentor-mentor yang bikin video, itu mungkin mereka sudah tahu dan sudah merasakan, jadi bisa memaklumi apa yang teman-teman rasakan sekarang. Nah, jadi saya mau berbagi pengalaman tips ya. Jadi salah satu untuk sembuh sebenarnya sudah saya jelasin, kita itu harus total ya teman-teman, harus total, jangan malas ya. Jadi misalnya teman-teman temuin video saya, kalau misalnya cocok untuk teman-teman mengerti pemahaman yang saya jelaskan, teman-teman sesuai dengan sensasi dan gejala yang saya rasakan, itu bisa teman-teman tonton dari awal secara berurut supaya tidak gagal pemahaman. Jadi supaya bisa mengerti betul-betul dipahami ya. Nah, saya sarankan, saya tidak menyarankan yang selalu nonton video saya ya. Jadi teman-teman bisa pilih video siapa yang tentang asam lambung GERD dan ACT yang betul-betul teman pahami, betul-betul bisa teman-teman serapi apa penjelasannya ya. Jadi tidak mewajibkan untuk nonton video saya ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman pilih, karena saya dulu seperti itu ya teman-teman. Jadi saya banyak ya nonton video-video tentang asam lambung GERD dan ACT, tapi yang paling pas, yang paling masuk ke pikiran saya, yang paling saya pahami gitu, yang sesuai juga dengan keluhan-keluhan saya, itu videonya Kang Rohimat Jaya Saputra. Jadi ketika
menemui salah satu video beliau dan langsung wah kok sama ya, kok mirip. Langsung saya buka channel, kemudian di situ disarankan nonton secara bertahap, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Terus saya terapkan seperti itu. Jadi tiap hari itu saya kayak belajar ya teman-teman. Jadi satu hari satu video, kemudian besok video lain lagi. Jadi tiap hari saya wajibkan nonton satu video. Jadi nggak sekaligus juga ya teman-teman. Jadi ibaratnya kayak belajar gitu ya. Kayak belajar hari ini oh tentang ini nih pelajarannya. Tapi pelajarannya tentang asam lambung GERD dan anxiety dengan berbagai tema gitu ya ibaratnya. Jadi hari ini saya belajar tentang ini, besoknya tentang ini. Jadi lama-lama paham, lama-lama mengerti, lama-lama kebiasaan yang misalnya suka merasa-rasa penyakit, oh ternyata itu tidak boleh. Kemudian saya hilangkan suka mengeluh-ngeluhkan penyakit, ternyata itu tidak boleh sering disebut. Jadi dihilangkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk sembuh itu kita harus total dan jangan malas ya. Dan kebanyakan di sini yang mau saya jelasin sebenarnya kita itu malas ya teman-teman. Bagaimana melakukan pola hidup sehat yang bangun pagi, minum air putih, olahraga sampai keluar keringat, nonton video YouTube aja itu malas ya. 10 menit meluangkan waktu untuk nonton video yang bermanfaat supaya teman-teman sembuh itu aja malas. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena saya banyak temuin ya, ini bukan bermaksud menggurui. Jadi kadangkala mentor-mentor udah menjelaskan judulnya bla 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 bla, tapi yang ditanya itu lagi tanpa ditonton. Saya nggak tahu itu ditonton apa enggak, tapi intinya nggak paham dengan, kalaupun nonton mungkin tidak paham dengan apa maksud videonya, dan mungkin hanya ada yang sekedar bertanya. Jadi apa gunanya kalau sekedar bertanya aja ya teman-teman? Kalau cuma sekedar bertanya untuk mengeluh, kan intinya tadi teman-teman nonton untuk sembuh. Jadi jangan cuma sekedar bertanya ya, banyak sekali yang seperti itu. Kemudian bertanya tapi sebenarnya mungkin sebagian teman-teman ya ada pertanyaan yang saya jawab, ada yang tidak. Sebenarnya saya sih nggak masalah ya jawab pertanyaan, selagi bisa, selagi masih banyak waktu luang pasti saya balas. Tapi yang jadi masalahnya teman-teman itu bertanya padahal penjelasannya sudah ada lengkap di video-video sebelumnya. Makanya saya anjurkan teman-teman itu nonton dari awal sampai video terbaru. Jadi apapun yang teman-teman keluhkan itu sebenarnya udah pernah ada pembahasannya. Jadi teman-teman itu harus total ya, harus melawan rasa malas. Kita itu kebanyakan, saya sendiri seperti itu, nonton video aja malas ya dulu awal-awal gitu. Gimana mau sembuh ya teman-teman? Jadi kebanyakan kita cuma tertarik nonton video yang isinya judul-judul yang mengerikan. Misalnya asam lambung bisa bikin kanker, bisa bikin meninggal gitu. Itu mau nonton ya. Yang artikel-artikel seperti itu mau baca. Tapi ketika ada yang dituntun begitu harus begini-begini, itu malas ya, maunya cuma komen kemudian mengeluhkan penyakitnya, entah itu diperbaiki atau tidak. Jadi itu yang harus teman-teman rubah ya. Kita itu penderita asam lambung GERD dan anxiety jangan berharap sembuhnya misalnya memantangkan makanan, minum obat sembuh. Itu nggak bisa kayak gitu, karena saya sudah mengalami yang seperti itu. Saya sudah berobat ke sana ke sini ya teman-teman. Ini pengalaman ya, bukan menggurui. Jadi sudah berobat ke rumah sakit, ke spesialis, ke herbal, ke tradisional, ke tukang pijat, ke orang pintar, minum, makan sampai makan bawang mentah ya, yang sensasinya banyak sekali, sampai sholat nggak bisa ya teman-teman. Sholat nggak bisa loh teman-teman, sama kayak teman-teman ya. Nah jadi setelah itu saya temuin video YouTube. Jadi nonton tiap hari itu bisa merubah pola pikir saya selama ini. Saya dulu juga mengeluhkan kenapa sudah menghentikan makanan, sudah minum obat, tapi kenapa nggak bisa juga ya gitu, nggak bisa jalan, masih goyang-goyang gitu kayak gempa ya. Nah tapi saya setelah nonton YouTube itu benar-benar merubah pola pikir saya semuanya ya, merubah pola hidup. Oh jadi kalau mau sembuh itu nggak sekedar mantangin makanan aja, harus beriringan dengan pola pikir kita, dengan pola hidup sehat gitu ya. Jadi saya tonton gitu. Jadi waktu saya dulu sama sekali nggak tahu ya mengeluhkan kayak yang teman-teman keluhkan.
sudah mantangin makanan, sudah minum obat, kenapa belum sembuh-sembuh juga gitu. Ternyata ada yang salah di pikiran, ternyata ada yang salah dengan pola hidup. Jadi kita itu harus dilawan rasa malas itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan nonton video itu jangan di skip supaya nggak gagal paham, supaya betul-betul mengerti dan paham. Jadi kalaupun bertanya di kolom komentar itu yang memang betul-betul yang memang teman-teman nggak paham gitu ya. Yang tadi saya bilang banyak sekali yang sebenarnya pembahasannya sudah dijelaskan, malah tanya yang itu lagi gitu. Pembahasannya tentang misalnya gini, saya membahas tentang misalnya solusi supaya tidak mual. Yang ditanya, Mbak, saya mual, apa solusinya? Nah, jadi itu saya berpikirnya itu ini dia nonton apa hanya sekedar bertanya apa gimana ya teman-teman ya. Jadi bertanya itu boleh-boleh aja ya, dan untuk para penderita asam lambung gerah anxiety saya memaklumi. Jadi makanya saya bilang seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman nemu video salah satu yang teman-teman cocok, itu terjuni total kita untuk sembuh. Nanti kita bakal paham, nanti pola pikir kita bakal berubah. Jadi lawan rasa malas ya. Masa untuk nonton video YouTube sambil rebahan aja itu malas, gimana mau sembuh ya teman-teman, apalagi mau melakukan pola hidup sehat ya teman-teman. Kalau cuman kita itu udah malas-malasan gitu ya, jadi harus berjuang ya teman-teman. Kita asam lambung gerah anxiety itu harus berjuang, harus melatih diri kita. Misalnya sekarang takut untuk keluar, harus dilatih, harus dilawan, gak bisa cuman dikeluhkan gitu, aduh kenapa saya masih seperti ini, sementara gak ada pergerakan dari diri kita. Jadi saya dulu seperti itu, makanya saya bilang ke teman-teman seperti ini supaya teman-teman itu bisa cepat sembuh ya, bisa lepas dari segala sensasinya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, bisa diambil hikmahnya, pelajarannya ya. Mudah-mudahan teman-teman cepat sembuh. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.